telah hadir di sini juga. Selamat pagi sekali lagi untuk kita semua. Baik, para hadirin yang berbahagia, ada beberapa berkat ke bawah tak kenal tentang saya. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah Austria, dikenal sebagai Ari. Acara kita pada baik, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas rahmat dan kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti acara lokal karya pengajaran dan pembelajaran budaya melalui Pak. Sebelum mulai acara kita, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah kata pengantar dan sekaligus pembuka lokal karya secara resmi oleh Alasan Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Ivan Haris. Yang kedua adalah sesi foto bersama akan dilanjutkan dengan adanya paparan materi oleh narasumber kita pada hari ini, Bapak Miftahul Haji. Dan yang keempat adalah kita akan menutup lokal karya kita pada Bapak Ibu hadirin berbahagia. Kita masuk ke acara kita yang pertama, yaitu adalah kata pengantar dan sekaligus kalau kata secara resmi oleh Bapak Atasan Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Ivan Haris. Silakan Bapak. Ya, obrigado, Wayne. Bangun pagi tak lupa sarapan. Sarapan pagi, bapak saya. Salam hormat saya ucapkan pada seluruh rakyat. Ya, baik. Yang saya hormati, yang saya banggakan, jauh dari sana di Demak, Pak Miftahul tadi. Selamat pagi Pak, salam hormat. Saya Ivan Haris, Hasil Pendidikan dan Pendidikan bersama staf dan pegiat literasi budaya dan seni di Timor Leste pada hari ini. Salam kenal, salam hormat dari kami. Yang saya hormati, yang saya banggakan, teman-teman kawan pegiat seni, sastra dan budaya. Alhamdulillah, puji Tuhan hari ini setelah lama direncanakan ini Pak Miftahul sebagai informasi untuk literasi, sastra dan budaya memang akan diupayakan di Timor Leste ini bersama teman-teman untuk tetap kita mengadakan kegiatan-kegiatan. Ya. Hari ini terus terang kami mengambil pantun, ya, karena kami sadari sebagai karya sastra pantun ini memiliki posisi yang sangat strategis, ya. Karena terutama di kebudayaan yang lain, kebudayaan Indonesia, nanti Pak Miftahul yang ini, karena kalau tidak salah Pak Miftahul ini ibarat pantun untuk di Asia, ya. Jadi kita beri aplaus dulu Pak Miftahul. Ini terutama orang-orang muda yang berpantun, ya. Jadi terserah kami ingin memperkenalkan bagaimana pelajaran dan pembelajaran budaya itu dengan pantun. Ya, kalau dulu orang-orang di Indonesia itu orang yang berpantun adalah orang yang memiliki pengetahuan atau kearifan ataupun juga kemampuan mengelola kosakata dan bahasa. Jadi karena tidak sembarang, ya, nanti lebih konkret, lebih jelas akan menjelaskan ini. Kami harap mungkin suatu waktu nanti akan pembimbingan secara intensif tentang pantun ini, karena bagian daripada budaya itu adalah kata sampai budaya tulis. Ini adalah termasuk pantun ini, ya, karena pantun itu ditulis kemudian diucapkan, ya. Jadi akan ramai ini pantun, termasuk juga di budaya Melayu dan Indonesia ini
kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan misalnya tradisional untuk lamaran dan sebagainya ini menggunakan aku. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih saya tidak Indonesia kita membuka kegiatan ini, namun karena beliau masih dalam perjalanan sehingga kami berharap apa namanya budaya melalui pantun ini bisa memberi pencerahan ke teman-teman, ke peserta yang ada ini. Harus sudah saya baca ini pantun yang karena saya ahli pantun. Sebelum saya membuka baca pantun penutup dulu. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Di kampung Gula enak sekali. Cukup sekian sambutan kali ini. Semoga kita bertemu lagi di kemudian hari. Atas izin teman-teman semua dan Pak Daud, saya atas pendidikan dan kebudayaan membuka secara resmi lokakarya pengajaran dan pembelajaran budaya melalui pantun. Baca. Baik, terima kasih Bapak Ivan Hadis. Para hadirin yang berbahagia, kita akan melanjutkan acara kita yaitu pada acara kedua kita akan melakukan sesi foto bersama sebelum memasuki pada acara ketiga yaitu Bapak. Dan mungkin kita Salah satu itu gimana ya? Ada kode ini ya. Nah, coba betul yang ini. baik, kita akan memasuki acara ketiga yaitu adanya pemaparan materi oleh narasumber kita Bapak Miftahul Hadi. Tapi sebelumnya saya izin untuk membacakan CV dari Bapak Miftahul Hadi. Baik, Bapak Miftahul Hadi memiliki jabatan sebagai guru kelas di unit kerja SD Negeri Raji 1 Depok. Untuk pengalamannya sendiri, Bapak Miftahul Hadi pertama pernah menjadi guru penggerak angkatan 5 NSBP Kemendikbudristek Lomba 3. Yang ketiga adalah finalis Festival Pantun Pendidikan Negeri Serempung kategori guru tingkat ASEAN. Dan yang keempat adalah juri Festival Pantun Pendidikan Negeri Serempung kategori guru SD tingkat ASEAN. Selain itu terdapat organisasi yaitu pertama FPGLPGRI Kabupaten Demak, SIE Pengembangan Karir dan Profesi. Yang kedua adalah Forum Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak, SIE Organisasi SDM dan Kemitraan dengan pihak lain. Yang ketiga sebagai relawan WPMA dan relawan KBMN PGRI. Selain itu, Bapak Miftahul Hadi juga memiliki 12 karya. Itu terdapat 12 karya. Pertamanya adalah Solo, menjaga tradisi di masa pandemi, kumpulan pantun dengan berbagai tema. Yang kedua adalah buku Solo, menulis pantun Pitung Muda, kumpulan pantun siswa kelas 5 SD Negeri Raji 1 Demak. Yang ketiga adalah buku antologi Ulidang Kalbu ASEAN, dan ada banyak karya lain yang telah Bapak Miftahul Hadi punya tersusun seperti itu. Dan mungkin seperti itu untuk CV dari Bapak Miftahul Hadi. Sekarang kita akan memasuki pemaparan sendiri dari Bapak Miftahul Hadi. Persilakan Bapak.
Cek apakah suara saya terdengar jelas, Bapak? Ya. Ibu? Ya, alhamdulillah. Izin memulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mawar sekuntum tumbuh di taman, daun salam tumbuh di kota. Assalamualaikum kami ucapkan sebagai salam pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, salam takdim dari kami, serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili Timur Leste. Kemudian ucapan terima kasih kepada Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Profesor Dr. of Physiology Iksan Haris, Master of Science. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Senang sekali pada siang hari ini saya dapat bertatap maya dengan rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan pegiat literasi, pegiat budaya dari Timur Leste. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak. Tak ada badik salah terukir, tak ada cindai keliru disulam. Kepada yang cerdik, bertukar pikir, kepada yang pandai, bertutur paham. Terima kasih. Untuk selanjutnya izin saya untuk share screen ya Bapak Ibu untuk menyampaikan materi langsung saja. Sebentar. Terlihat Bapak Ibu, rekan-rekan semua? Ya, lihat. Iya. Sebentar. Terima kasih kami ucapkan karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu bertatap maya pada acara Lokakarya Pengajaran dan Pembelajaran Budaya melalui Pantun. Kami mendapat kesempatan untuk memberikan materi tentang kaidah pantun sebagai media pembelajaran budaya. Seperti sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi, ini adalah biodata saya. Nanti silahkan rekan-rekan semua bisa melihat lebih jauh tentang biodata saya pada alamat ini. Untuk pengalaman serta karya juga sudah ditampilkan tadi. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang 3 poin penting tentang pantun. Yang pertama yaitu mengenal pantun, yang kedua proses kreatif menyusun pantun, dan yang ketiga adalah praktik menyusun pantun dengan mudah. Itu. Nah, saya punya pertanyaan untuk Bapak Ibu, saudara semua. Silahkan mengacungkan atau menunjukkan jari ke menghadap kamera apabila Bapak Ibu ingin menjawab. Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu dan saudara jika mendengar kata pantun? Ya, silahkan jika ingin menjawab. Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu dan saudara jika mendengar kata pantun? Ya, mungkin kakak yang di depan itu ingin menjawab. Iya. Terima kasih Pak Hadi. Menurut saya tadi ketika mendengar pantun, aku berpikir begini, sebuah kiasan yang bisa kita ucapkan tidak secara langsung, tapi pakai kiasan kata. Seperti kalau di Timor Leste, ya dan segitu. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang lain yang ingin menjawab? Menurut pemikiran saya, orang yang suka berpantun adalah orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, bersifat spontan. Karena kita tahu pantun itu belakangnya pasti sama, dodong. Itu kalau untuk orang yang biasa kadang susah menemukan seperti itu. Yang kedua, saya lihat di medsos,
seringkali pantun dijadikan sarana untuk bahasa gaulnya gombal gitu ya, romantis. Jadi menyampaikan maksud kita tanpa terlihat terus terang. Itu kesan saya ketika mendengar pantun. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Macam-macam ini. Ada yang mengungkapkan pendapat ketika mendengar kata pantun itu langsung tertuju pada bunyi akhirnya atau rimanya. Nah, di sini nanti akan rekan-rekan semua akan kami ajari bagaimana cara mudah untuk membuat pantun. Tidak ada 5 menit langsung bisa, ya. Bisa langsung bisa itu. Ya, kita lanjut. Selanjutnya adalah mengenal pantun. Nah, di sini di Indonesia itu memiliki berbagai kekayaan seni verbal. Nah, salah satunya adalah pantun. Beberapa pertunjukan pantun yang bersifat narasi, misalnya Kentrung di Jawa Tengah, itu juga menggunakan struktur pantun untuk menceritakan sejarah lokal dengan iringan genderang. Kalau di tempat kami itu di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, itu ada seorang seniman. Beliau itu menampilkan kesenian Kentrung dengan menyanyikan syair-syair yang strukturnya hampir sama dengan pantun, seperti itu. Pada hakikatnya, sebagian besar kesusastraan tradisional Indonesia membentuk pondasi dasar pertunjukan genre campuran yang kompleks seperti randai. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara lihat pertunjukan randai dari Minangkabau Sumatera Barat itu juga mengkolaborasikan pertunjukan pantun, kemudian dikolaborasikan dengan seni musik, seni tarian, seni drama. Itu jadikan satu. Ini kesenian randai namanya. Nah, pada tahun 2014 itu pantun telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda secara nasional. Sejak 9 tahun yang lalu itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Namun, baru pada tahun 2020, sekitar bulan Desember tanggal 17 itu pantun diakui sebagai warisan budaya tak benda secara dunia. Karena pantun ini milik bersama, tidak hanya Indonesia, dimiliki oleh suku bangsa Melayu yang tersebar mulai dari Indonesia, kemudian Singapura, Malaysia, Brunei, dan sebagian Thailand. Maka pantun ini tidak hanya dimiliki oleh Indonesia, tapi ada beberapa negara ASEAN yang memiliki pantun. Kemudian pengertian pantun di sini menurut Rinwood Brewster dalam Suseno tahun 2006, Setiadiharja 2018, pantun itu berasal dari kata pan yang merujuk pada sifat sopan dan kata tun yang merujuk pada sifat santun. Kata tun juga diartikan sebagai pepatah atau peribahasa. Jadi pantun itu bisa juga sebagai akronim dari sopan dan santun, seperti itu. Kemudian selanjutnya pantun berasal dari kata tun yang bermakna baris atau deret. Jadi pantun itu terdiri dari beberapa baris atau deret. Kemudian asal kata pantun dalam masyarakat Melayu Minangkabau juga diartikan sebagai panutun atau penuntun. Oleh masyarakat Riau disebut juga sebagai tunjuk ajar yang berkaitan dengan etika. Ini kembali lagi dengan kaitannya dengan sopan santun itu tadi, tunjuk ajar untuk beretika, untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Itu. Kemudian ada juga pengertian pantun merupakan puisi lama yang terdiri dari 4 baris. 4 baris atau rangkap. Karena disebut rangkap karena terdiri dari atas sampiran dan isi. 2 baris pertama itu disebut pembayang atau sampiran, ya, baris pertama dan kedua nanti akan kami tunjukkan. Sedangkan baris ketiga dan keempat itu disebut isi atau maksud. Kemudian pengertian berikutnya adalah pantun merujuk pada sesuatu yang teratur dan lurus. Baik, maaf, bentar. Sebentar, saya tutup dulu, maaf. Nah,
Pantun merujuk pada sesuatu yang teratur, lurus, baik secara maujud, yaitu konkret, wujud nyata, maupun mujarad atau abstrak, yang bertujuan untuk mendidik, memberikan panduan. Ada juga pengertian pantun termasuk puisi lama yang terdiri 4 baris atau rangkap. 2 baris pertama tadi disebut pembayang, yaitu baris 1 dan 2 atau sampiran. Kemudian yang baris ketiga dan 4 disebut isi atau maksud. Menurut Kamus Besar Melayu Nusantara, pantun merupakan sejenis peribahasa yang digunakan sebagai sindiran. Benar sekali kata rekan tadi yang menjawab, ketika di media sosial kita menggunakan pantun untuk memberikan sindiran atau menggombal istilahnya ya, itu juga bisa. Nah, Bapak Ibu, untuk pantun itu sendiri tidak hanya terdapat di suku bangsa Melayu di Pulau Sumatera, namun pantun juga tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dengan berbagai istilah. Nah, ini salah satunya, yaitu menurut Suseno di Tapanuli pantun dikenal dengan nama ende-ende. Contohnya seperti ini. Molo mandurung ho dipabu, tampul si mardulang-dulang. Molo malungun ho diahu, tatap siru mondang bulan. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Jika tuan mencari paku, petiklah daun si dulang-dulang. Jika tuan rindukan daku, pandanglah sang bulan purnama. Seperti itu. Ya, itu pantun di Tapanuli, daerah Sumatera Utara itu. Dikenal dengan nama ende-ende. Atau juga di daerah di suku bangsa Sunda, Bapak Ibu, di Provinsi Jawa Barat, pantun dikenal dengan nama paparikan. Contohnya seperti ini. Sing getol nginam jajamu, ambeh jadi kuat urat. Sing getol naingan ilmu, gunana dunia akhirat. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Rajinlah minum jamu, agar kuatlah urat. Rajinlah menuntut ilmu, kelak berguna dunia akhirat. Seperti itu. Ini contoh pantun nasihat. Di suku Sunda, daerah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, dikenal dengan nama paparikan. Kalau di daerah Jawa, di Pulau Jawa, Bapak Ibu, pantun dikenal dengan sebutan parikan. Kalau tadi di Sunda kan paparikan, kalau di Jawa dikenal dengan istilah parikan. Contohnya seperti ini. Kabeh-kabeh gelung konde, kang endi, kang gelung Jawa. Kabeh-kabeh ono kang duwe, kang endi sing durung ono. Artinya kurang lebih seperti ini. Semuanya bergelung konde, manakah yang bergelung Jawa? Semua telah ada yang punya, manakah yang belum dipunya? Itu beberapa contoh pantun yang ada di Indonesia. Mungkin di Timor Leste juga ada contoh pantun ya, Bapak Ibu, saudara semua. Tuh, dengan bahasa setempat. Kemudian fungsi pantun sebagai pemelihara bahasa. Benar sekali yang dikatakan saudara yang menjawab pertama tadi, bahwa orang yang berpantun itu pasti memiliki kecerdasan untuk memilih kata, memilih diksi, sehingga orang yang menyampaikan pantun tidak asal untuk berbicara ya, harus dipikirkan. Itu. Yang pertama, fungsi pantun yang pertama adalah sebagai alat pemelihara bahasa. Di sini dijelaskan bahwa pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan alur berpikir. Jadi jika kita akan menyampaikan pantun, itu kita harus memikirkan, memilih diksi, memilih kata-kata apa yang akan kita ucapkan. Nah, jangan sampai kata-kata itu menyakiti orang lain, karena pantun tadi berasal dari kata sopan dan santun ya, yang merupakan tunjuk ajar untuk beretika. Boleh saja ketika menyampaikan pantun itu menyindir atau menggombal, tapi jangan sampai menyakiti hati orang yang kita berikan pantun. Seperti itu, fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah pantun melatih seseorang berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Ini hampir sama dengan pertama. Jadi orang yang mengungkapkan pantun, orang yang mengucapkan pantun itu harus berpikir makna kata apa arti dari pantun, atau
makna terus arti dari pantun itu apa yang akan disampaikan kepada orang yang akan diberi pantun. Gitu. Terus yang ketiga, secara sosial pantun memiliki fungsi pergaulan yang kuat. Nah, mungkin setelah ini bisa dipraktekkan ketika Bapak Ibu, saudara-saudara semua ketika bertemu dengan saudaranya di jalan atau di mana, ucapkan dengan pantun. Nah, bertanya kabar. Misalnya, kalau Tuan ke Pulau Mempar, jangan lupa ke Gunung Daik. Halo Tuan, apa kabar? Kabar saya sangatlah baik. Nah, itu ketika bertemu dengan teman, dengan saudara itu di jalan atau di mana bisa diucapkan dengan pantun. Terus yang selanjutnya adalah pantun menunjukkan kecepatan seseorang dalam berpikir dan bermain kata-kata. Nah, ini ketika Bapak Ibu saudara semuanya mengikuti festival atau lomba berbalas pantun. Nah, saya ulangi, ketika Bapak Ibu saudara sekalian mengikuti lomba berbalas pantun atau lomba pantun secara spontan. Nah, ini akan dibuktikan kecepatan Bapak Ibu saudara-saudara semua untuk berpikir, memilih kata-kata apa saja yang akan digunakan sebagai pantun. Tidak asal bunyi akhirnya sama, tetapi harus dipikirkan makna katanya itu seperti apa. Tuh. Namun demikian, secara umum, peran sosial pantun adalah sebagai penyampai pesan. Ini yang sangat penting. Peran penting dari pantun adalah untuk menyampaikan pesan apa saja yang akan kita sampaikan kepada orang yang akan diberi pantun. Gitu. Terus kemudian transformasi pantun dari waktu ke waktu. Yang pertama adalah tradisi lisan, yang kedua tradisi tulisan, terus yang ketiga adalah seni pertunjukan. Dalam perkembangannya, pantun mengalami 3 fase Bapak Ibu serta saudara. Yang pertama adalah tradisi lisan. Di suku bangsa Melayu itu sudah sejak lama itu pantun digunakan sebagai komunikasi sehari-hari, ya. Baik dari orang tua kepada anak, orang tua kepada orang tua. Jadi pantun ini pada masyarakat Melayu itu digunakan sebagai komunikasi sehari-hari. Jadi untuk berbicara itu menggunakan pantun. Di suku Melayu ini untuk pantun ini tidak mengenal strata Bapak Ibu. Jadi semua golongan, baik dari golongan atas, golongan menengah maupun golongan bawah, semuanya berkomunikasi menggunakan pantun. Itu. Terus kemudian pantun sebagai tradisi tulisan. Dalam perkembangannya, selain sebagai tradisi lisan, pantun juga berkembang menjadi tradisi tulisan. Dalam sejarah Melayu Bapak Ibu, dalam buku Sulalatus Salatin karangan Tun Sri Lanang, beliau itu menuliskan beberapa bait pantun dalam buku tersebut. Boleh saya bacakan untuk pantun yang ditulis oleh beliau, yaitu pandan tersandar di batang tui, darahnya titik di Singapura, badan terhantar di Langkawi, maaf saya ulangi, telur itik dari Senggora, pandan tersandar di batang tui, darahnya titik di Singapura, badan terhantar di Langkawi. Nah, itu salah satu pantun yang ditulis oleh Tun Sri Lanang pada buku Sulalatus Salatin sekitar tahun 1300-an Bapak Ibu. Jadi pantun ini sudah berkembang sejak tradisi lisan kemudian menjadi tradisi tulisan. Dan yang terakhir adalah pantun berkembang menjadi seni pertunjukan. Kalau Bapak Ibu serta saudara ketahui, saat ini banyak sekali event-event festival ataupun lomba tentang berbalas pantun yang diadakan oleh instansi, lembaga, atau badan usaha, BUMN. Itu banyak sekali seni pertunjukan pantun. Yang pernah saya ikuti dulu tahun 2021 itu Festival Pantun Pendidikan Negeri Serumpun. Nah, itu juga termasuk seni pertunjukan ataupun pertunjukan dari rekan Bapak Rendra itu ketika berbalas pantun secara non-stop 36 jam itu di Jakarta, itu juga termasuk seni pertunjukan.
Itu tentang penjelasan saya tentang transformasi pantun. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk pantun itu sendiri tidak asal kita membuat. Nah, pantun itu ada karakteristiknya, ada ciri-cirinya, dan ada patokannya untuk membuat. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, satu bait terdiri atas 4 baris. Jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, ketika kita akan membuat pantun itu berbeda dengan puisi. Kalau puisi itu tidak ditentukan jumlah barisnya. Tapi ketika membuat pantun, itu ditentukan jumlah barisnya, yaitu ada 4 baris. Harus 4 baris, tidak boleh kurang. Terus, satu barisnya terdiri atas 4 sampai 5 kata. Nah, nih bagi yang suka merayu, suka ngegombal, ini mulai dari sekarang, coba dibuat pantun, setiap barisnya terdiri atas 4 sampai 5 kata. Kalau 3 kata sampai 3 kata atau 7 kata, 8 kata itu nanti bukan termasuk pantun Bapak Ibu. Terus karakteristik yang selanjutnya yaitu satu baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, ini ada aturan juga, satu baris itu terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kemudian ciri selanjutnya adalah bersajak ABAB. Nah, sajak ini baris 1 harus sama dengan baris ketiga bunyi akhirnya atau rimanya. Kemudian baris kedua itu harus sama dengan baris keempat. Itu Bapak Ibu, sajaknya ABAB. Tapi ada juga pantun yang bersajak AAAA. Nah, itu boleh-boleh saja, tapi nanti akan mengurangi keindahan pantun itu sendiri Bapak Ibu. Nanti kalau sajaknya AAA itu jatuhnya ke syair ya, tidak ke pantun. Karena ciri utama pantun itu adalah bersajak ABAB. Kemudian untuk karakteristik selanjutnya yaitu baris pertama dan kedua disebut sampiran atau pembayang. Pembayang ini sebagai penghantar ya, sebagai pengantar, sebagai pendahuluan saja. Jadi tidak usah difikirkan untuk pembayang atau sampirannya ini karena tidak memiliki makna, tidak memiliki arti. Sedangkan baris ketiga dan keempat ini yang disebut dengan isi atau maksud ya, maksud dari pantun. Apa yang akan disampaikan dari sebuah pantun ini bisa dilihat dari baris ketiga dan keempat. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara pantun, syair, dan gurindam, Bapak Ibu. Dilihat dari jumlah barisnya. Pantun itu terdiri atas 4 baris. Ingat, pantun terdiri atas 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut sampiran atau pembayang tadi. Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi atau maksud yang ingin disampaikan pada pantun. Sedangkan syair itu barisnya sama Bapak Ibu. Ada 4 baris. Tapi tidak ada perbedaan antara baris 1, 2, 3, dan 4 itu tidak ada perbedaan, tidak ada istilah sampiran atau isi. Itu semuanya sama, isi. Kalau syair itu 4 baris semuanya isi. Sedangkan gurindam ini hanya terdiri dari 2 baris. Pak, saya pernah mendengar pantun hanya terdiri dari 2 baris, Pak. Ya, itu juga ada pantun hanya terdiri dari 2 baris atau pantun kilat, tuh Bapak Ibu, namanya Karmina. Kemudian dilihat dari sajaknya. Untuk pantun tadi sudah saya sampaikan, sajak pada pantun adalah bersajak ABAB. Artinya bunyi akhir pada baris pertama itu harus sama dengan bunyi akhir pada baris ketiga. Sedangkan bunyi akhir baris kedua itu juga harus sama dengan bunyi akhir baris keempat. Bagaimana cara menentukan bunyi akhir pada setiap barisnya nanti juga akan kami ajari Bapak Ibu. Terus untuk syair ini sajaknya adalah AAAA. Jadi baris 1, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat itu bunyi akhirnya sama. Misal
bunyi akhirnya an semua. Bunyi akhirnya ri semua. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang gurindam, ini sajaknya adalah a. Hanya terdiri dari 2 baris, sajaknya adalah a. Artinya untuk gurindam baris pertama dan baris kedua bunyi akhirnya adalah sama. Kemudian aspek yang ketiga adalah hubungan persajakan untuk pantun antara sampiran dan isi itu tidak memiliki hubungan sebab akibat. Artinya antara baris 1, 2 dengan baris 3 dan 4 itu tidak ada hubungannya. Berdiri sendiri-sendiri. Ya, perlu diketahui untuk pantun itu baris 1, 2 dengan baris ketiga dan keempat itu tidak ada hubungannya. Ya. Berbeda dengan syair, karena syair ini adalah sama 4 baris, sajaknya a. Tidak ada perbedaan antara sampiran dan isi. Maka keempat barisnya saling berhubungan. Nanti akan saya sampaikan contohnya. Beda juga dengan gurindam, baris pertama dan kedua merupakan sebab akibat yang memiliki keterkaitan. Jadi untuk gurindam ini antara baris 1 dan baris kedua ini memiliki hubungan. Nah, ini untuk contohnya, Bapak Ibu, untuk contoh syair, agar Bapak Ibu serta saudara sekalian dapat membedakan antara pantun dengan syair. Ini untuk syair. Ke sekolah janganlah malas, belajar rajin di dalam kelas, jaga sikap janganlah culas, agar hati tak jadi keras. Bapak Ibu perhatikan, ini terdiri dari 4 baris, sama dengan pantun, 4 baris. Kemudian kita lihat rimanya atau bunyi akhir. Baris pertama ini berbunyi as. Baris kedua juga berbunyi as. Baris ketiga berbunyi as. Baris keempat juga berbunyi as. Nah, karena semuanya sama berbunyi as, maka sajaknya ini adalah a. Beda dengan pantun. Terus kemudian untuk syair ini, baris 1, 2, 3, dan 4 ini saling berhubungan. Jadi tidak ada sampiran, tidak ada isi, semuanya berhubungan. Maksud dari syair ini adalah pergi ke sekolah itu janganlah malas. Ya. Jangan malas, jangan sungkan untuk pergi ke sekolah. Ke sekolah kita akan belajar di dalam kelas, di dalam ruangan. Tujuannya belajar untuk apa? Untuk menjaga sikap, jangan culas. Kita belajar agar hati kita lunak, tak menjadi culas. Itu maksud dari syair ini Bapak Ibu, serta saudara sekalian. Nah, terus kemudian untuk contoh gurindam. Nah, contoh gurindam, ingat gurindam tidak sama dengan pantun ataupun syair. Kalau pantun dan syair tadi terdiri atas 4 baris. Namun gurindam hanya terdiri atas 2 baris. Ini contohnya Bapak Ibu serta saudara sekalian. Jika selalu berdoa berzikir, ringan melangkah, jernih berpikir. Kita lihat bunyi akhirnya. Baris pertama ir. Baris kedua juga harus ir. Nah, ini yang disebut sajak AA. Kemudian untuk hubungan sebab akibatnya, kita lihat orang yang akan selalu berzikir, akan mengakibatkan ringan melangkah, pikiran juga jernih. Jadi untuk gurindam ini terdapat hubungan sebab akibat. Itu. Atau contoh lain, jika rajin salat, zakat, sedekah, Allah akan tambahkan berkah. Kita lihat bunyi akhirnya. Baris pertama rima ah. Terus yang kedua juga harus berakhiran ah. Nah itu. Ini sajaknya a. Maaf. Ini juga hubungan sebab akibat Bapak Ibu. Jika kita rajin zakat, sedekah, itu akibatnya Allah atau Tuhan akan menambahkan berkah. Seperti itu.
Itu sekilas perbedaan antara pantun, syair, serta gurindam. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa menulis pantun, itu sangat mudah sekali. Kita tidak perlu apa ya? Ya belajar boleh, tapi kita bisa membuat pantun dengan mudah, dengan cepat. Itu ada trik-triknya, Bapak Ibu. Yang pertama, memahami kaidah atau ciri pantun. Tadi sudah saya sampaikan, kalau kita sudah pegang kaidah atau ciri pantun, kita pasti bisa. Yang pertama tadi adalah terdiri atas 4 baris. Itu. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 4 sampai 6 kata. Kemudian ciri selanjutnya adalah setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kita perhatikan baris 1, 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi. Kalau kita sudah paham tentang kaidah atau ciri pantun itu, maka kita akan bisa cepat membuat pantun. Terus yang kedua adalah menguasai perbendaharaan kata. Apa Bapak Ibu tujuannya menguasai perbendaharaan kata? Karena dengan menguasai perbendaharaan kata, kita akan cepat membuat pantun. Perbendaharaan kata di sini maksudnya adalah kita cari kata-kata yang memiliki rima yang sama, Bapak Ibu. Memiliki rima atau bunyi akhir yang sama. Jadi pantun itu tidak hanya sekedar huruf akhirnya saja yang sama, Bapak Ibu. Tetapi lebih dipertegas, lebih diperindah ketika sebuah pantun itu memiliki rima atau bunyi akhir yang sama. Itu. Terus cara yang ketiga adalah ketika Bapak Ibu membuat pantun, seringkali kita membuat pantun itu adalah membuat sampirannya terlebih dahulu. Itu adalah cara yang salah, Bapak Ibu. Ya. Mulai saat ini ketika Bapak Ibu serta saudara akan membuat pantun, itu usahakan membuat isinya atau baris ketiga dan keempat. Gitu. Ya, itu akan lebih memudahkan kita. Kalau kita membuat pantun kok lama ya? Nah, itu karena kita memikirkan sampirannya dulu. Jalan-jalan ke Jakarta, pulangnya naik taksi, jalan-jalan terus, ya. Capek nanti jadinya, ya. Bapak Ibu, kita ubah mindset kita bahwa membuat pantun yang dibuat itu adalah isinya. Betul sekali, ya. Yang dibuat adalah isi atau baris ketiga dan keempat terlebih dahulu. Nah, jika isi dari pantun sudah jadi, maka tinggal membuat sampirannya atau membuat baris pertama dan kedua. Itu. Ini tips untuk cara mudah menulis pantun. Nah, ini Bapak Ibu, mari kita analisis pantun di bawah ini. Memotong rebung pokok kuini, menanam bidara akar seruntun. Mari bergabung pada siang hari ini dalam acara seminar pantun. Mari kita kupas pantun tersebut. Silakan diamati Bapak Ibu, apakah pantun ini sudah terdiri atas 4 baris? Kita perhatikan kaidah pantun yang pertama adalah pantun harus terdiri dari 4 baris. Nah, betul sekali. Pantun ini sudah terdiri atas 4 baris, Bapak Ibu. Terus kemudian baris pertama terdiri atas 4 kata. Memotong rebung pokok kuini. Jadi usahakan dalam setiap membuat pantun itu usahakan minimal adalah 4 kata. Kalau 3 kata gimana, Bapak? Kalau 3 kata boleh saja, tapi nanti akan mengurangi keindahan pantun itu sendiri. Ya, usahakan minimal 4 kata, maksimal lagi 6. Maaf. Kalau 7 nanti akan melebihi jumlah suku kata. Terus baris kedua kita lihat menanam bidara akar seruntun, sama 4 kata.
Baris ketiga, mari bergabung di siang ini, sama 4 kata. Dalam acara seminar pantun, sama 4 kata. Nah, ketika setiap baris pada pantun ini terdiri atas 4 kata, nanti jumlah suku kata yang dihasilkan juga akan sama. Kurang lebihnya sama, Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang timpang antara baris satu dengan baris yang lain. Misalnya, Pak, baris pertama ini saya hanya 3 kata. Tapi nanti di baris ketiga saya menggunakan 6 kata. Nah, ini akan timpang Bapak Ibu untuk jumlah suku katanya. Ini juga akan mengurangi keindahan pantun itu sendiri. Nah, yang perlu diperhatikan tadi, setiap baris harus 4 sampai 6 kata. Misal baris pertama 4, usahakan baris kedua, ketiga, dan keempat juga memakai 4 kata. Tuh. Kemudian untuk jumlah suku katanya Bapak Ibu, kita periksa bersama ya. Baris pertama, memotong rebung pokok kuini. Baris pertama ini terdiri atas 10 suku kata. Ingat, ketentuan jumlah suku kata adalah 8 sampai 12. Misalnya 7 gimana Pak? 7 boleh, tapi tidak memenuhi aturan nanti hasilnya ya, juga akan mengurangi keindahan. Usahakan tadi 8 sampai 10. Gitu. Lanjut baris kedua, menanam bidara akar seruntun. Ini 11 suku kata Bapak Ibu. Baris kedua 11 suku kata. Yang baris pertama tadi 10, yang baris kedua 11. Nah, ini kan tidak terlalu timpang, tidak terlalu jauh perbedaannya. Terus yang ketiga, mari bergabung di siang ini. Sama, baris ketiga terdiri atas 10 suku kata. Baris ketiga dan baris pertama sama, jumlahnya adalah 10. Sedangkan baris keempat dalam acara seminar pantun 10. Nah, jadi diketahui bahwa pantun ini baris pertama memiliki 10 suku kata, baris kedua 11 suku kata, baris ketiga 10 suku kata, dan baris keempat adalah 10 suku kata. Jadi tidak terlalu jauh perbedaannya Bapak Ibu. Itu ya. Kita lanjut. Nah, untuk rima atau sajaknya, kita lihat. Memotong rebung pokok kuini. Baris pertama ini berakhiran bunyi ni. Kita kasih tanda A, misal. Baris kedua, menanam bidara akar seruntun. Memiliki bunyi akhir tun. Jadi nanti ketika akan membuat baris ketiga dan baris keempat, juga harus sama. Baris ketiga harus sama dengan baris pertama. Mari bergabung di siang ini, sama kan, ni dan ni. Bunyi akhirnya. Yang keempat, dalam acara seminar pantun. Ini ya. Kenapa ini saya kasih tanda hitam Bapak Ibu? Untuk memudahkan Bapak Ibu serta saudara untuk membedakan bunyi bahasa atau rimanya. Pak, itu yang ditanda hitam tidak hanya di akhir baris Bapak, di tengah juga ada ini. Nah, ini juga sama. Memotong rebung, bung. Dengan baris ketiga, mari bergabung. Sama, memiliki bunyi atau rima yang sama, bung. Yang baris kedua juga menanam bidara, sama dengan dalam acara. Nah, ini dalam membuat pantun yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, rimanya atau bunyi akhirnya itu tidak hanya pada akhir baris. Bisa tengah juga berbunyi sama juga bisa. Ini seperti ini contohnya. Nanti akan saya jelaskan tentang berbagai macam rima. Ini sebagai pengantar saja. Untuk rima ini sudah bisa dipahami Bapak Ibu, saudara semua. Ketika kita membuat pantun, itu bunyi akhirnya antara baris 1 dan baris ketiga harus sama. Sedangkan baris kedua dan baris keempat juga harus sama. Ini patokannya. 1 dan 3 serta 2 dan 4. Nah,
terkait dengan persajakan dan rima dalam pantun, itu ada beberapa contoh Bapak Ibu. Yang pertama adalah rima akhir. Apa yang dimaksud dengan rima akhir? Rima akhir ini adalah ketika bunyi akhir ini sama pada setiap akhir baris, Bapak Ibu. Jadi yang dilihat adalah akhir baris saja. Kita perhatikan. Pohon nangka dililit benalu, benalu runtuhkan batu bata. Mari kita waspada selalu, virus corona di sekitar kita. Ini yang saya kasih tanda hitam adalah bunyi yang sama di setiap akhir baris. Nah ini, kita lihat. Pohon nangka dililit benalu, lu. Ya. Baris pertama harus sama dengan baris ketiga. Mari kita waspada selalu. Nah ini yang disebut dengan rima akhir. Karena yang sama bunyinya hanya pada akhir baris. Begitu juga dengan baris kedua, benalu runtuhkan batu bata, itu juga harus sama dengan baris keempat untuk bunyi akhirnya. Virus corona di sekitar kita. Itu yang dimaksud dengan rima akhir. Jadi rima akhir di sini adalah bunyi yang sama pada setiap akhir baris. Yang dimaksud rima adalah bunyi Bapak Ibu ya, tidak huruf yang sama. Mulai dari sekarang, usahakan jika membuat pantun itu yang dipakai adalah bunyi akhir, bukan huruf yang sama. Misalnya, ini saya ganti Pak, pohon nangka dililit jambu. Sama dengan baris ketiga, mari kita waspada selalu. Nah, itu kan yang sama hanya hurufnya saja Bapak Ibu, U saja, tapi tidak bunyinya. Nah, kalau ini yang sama kan selain huruf juga bunyinya, rimanya, lu dan lu. Nah ini yang akan meningkatkan tadi kita kreativitas dalam memilih kata, memilih diksi dalam membuat sebuah pantun. Itu ya. Terus jenis rima yang kedua adalah rima tengah dan akhir. Apa yang dimaksud dengan rima tengah dan akhir? Rima tengah dan akhir di sini adalah ketika pantun tersebut memiliki bunyi yang sama pada kata kedua dan kata terakhir, Bapak Ibu. Ya, kata kedua dan kata terakhir pada setiap barisnya. Mari kita simak contoh pantun dengan rima tengah dan akhir ini. Susun sejajar bungalah bakung, terbang menepi si burung elang. Merdeka belajar, marilah didukung, wujudkan mimpi Indonesia cemerlang. Nah, ini baris pertama dan ketiga. Kita lihat Bapak Ibu, baris pertama dan ketiga. Susun sejajar bungalah bakung. Baris pertama ini, kata kedua memiliki bunyi akhir jar. Ya. Sedangkan pada kata terakhir memiliki bunyi atau rima ung. Maka pada baris ketiga itu kata kedua dan kata terakhir juga harus memiliki persamaan bunyi Bapak Ibu. Karena susun sejajar, maka kita mencari kata yang memiliki bunyi akhir jar juga. Jangan R, tapi jar kalau bisa, ya, atau R. Nah, sejajar ini memiliki rima yang sama dengan kata belajar. Sedangkan bakung memiliki rima yang sama dengan kata dukung. Tuh. Kami ulangi, rima tengah dan akhir maksudnya di sini adalah kata kedua dan kata terakhir pada baris pertama dan ketiga itu memiliki bunyi yang sama, rima yang sama, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat baris kedua dan baris keempat. Baris kedua dan baris keempat.
terbang menepi si burung elang. Itu baris kedua. Baris kedua, kata kedua memiliki rima atau bunyi akhir pi. Sedangkan kata terakhir pada baris kedua memiliki bunyi akhir lang. Maka nanti pada baris keempat, kata kedua dan kata terakhir juga harus memiliki bunyi yang sama, yaitu pi dan lang. Itu. Ya. Kita lihat baris kedua terbang menepi si burung elang, sedangkan baris keempat wujud mimpi Indonesia cemerlang. Itu Bapak Ibu. Itu tentang rima tengah dan rima akhir. Ini hanya sebagai pengetahuan saja, nanti jika Bapak Ibu sudah belajar pasti juga akan bisa untuk membuat pantun dengan rima tengah dan akhir. Selanjutnya adalah rima awal, tengah, dan akhir. Nah, ini yang tingkatannya naik satu level lagi Bapak Ibu. Rima awal, tengah, dan akhir. Apa yang dimaksud dengan rima awal, tengah, dan akhir? Di sini maksudnya adalah ketika pantun itu memiliki persamaan bunyi pada kata pertama, kata kedua, serta kata terakhir pada setiap barisnya. Ini naik level lagi, rima awal, tengah, dan akhir. Ini adalah di mana pantun tersebut memiliki rima atau bunyi yang sama pada kata pertama, kata kedua, dan kata terakhir pada setiap barisnya. Kita lihat contohnya. Jangan dipetik si daun sirih jika tidak dengan gagangnya. Jangan diusik orang berkasih jika tidak dengan sayangnya. Kita lihat pada baris pertama dan baris ketiga, Bapak Ibu. Baris pertama, kata pertama memiliki rima an. Dari kata jangan. Jangan itu rimanya an. Itu harus sama dengan kata pertama pada baris ketiga. Nah, kata pertama baris ketiga juga memiliki rima an. Ya, sama. Lanjut, kata kedua. Kata kedua baris pertama dipetik. Dipetik ini memiliki bunyi akhir ik atau rima ik. Ini juga harus sama dengan kata kedua baris ketiga. Sama ini. Jangan diusik, ya. Petik dengan usik. Itu. Kemudian kata terakhir pada baris ke-1 dan ketiga. Daun sirih. Ih, ya. Baris pertama ini memiliki rima pada kata terakhir ini berbunyi ih. Ini juga harus sama dengan kata terakhir pada baris ketiga, ih. Ini. Kemudian kita lanjut, kita perhatikan baris kedua dan keempat. Jika tidak dengan gagangnya. Kemudian baris keempat, jika tidak dengan sayangnya. Nah, ini juga memiliki rima atau bunyi kata yang sama. Kata pertama baris kedua, jika. Memiliki bunyi akhir K. Itu juga harus sama dengan kata pertama baris keempat, K, sama. Mungkin boleh diganti kata yang lain yang memiliki bunyi akhir K. Ya. Lalu, kata kedua, baris kedua, memiliki bunyi akhir dak, tidak. Ya. Tidak itu memiliki rima yang sama, mungkin bedak, atau badak, atau cempedak, itu juga bisa. Kemudian, baris keempat, kata kedua juga memiliki bunyi yang sama, yaitu tidak. Kita lanjut, kata terakhir pada baris kedua, gagangnya. Gagangnya ini memiliki rima nya atau bunyinya. Ini harus sama dengan baris keempat, yaitu nya.
Ini kita lihat ya, bunyi akhirnya sudah sama antara baris kedua dan baris keempat. Ini tentang rima awal, tengah, dan akhir. Nah, ini Bapak Ibu yang terakhir pantun yang memiliki rima lengkap. Nah, ini tingkatannya lebih sulit lagi. Rima lengkap, apa yang dimaksud dengan rima lengkap? Rima lengkap yaitu ketika pantun itu memiliki bunyi akhir yang sama pada setiap kata antara baris 1, 2, 3, dan 4. Itu bunyi akhirnya sama semua. Ini contohnya. Bagai patah tak tumbuh lagi, rebah sudah selasih di taman. Bagai sudah tak suluh lagi, patah sudah kasih idaman. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu, pada baris pertama, kata pertama, bagai, itu juga harus sama dengan kata pertama baris ketiga, bagai. Ini sama. Kemudian, kata kedua, patah, harus sama dengan baris ketiga kata kedua, sudah. Nah, ini juga memiliki rima atau bunyi yang sama. Lanjut, kata ketiga, tumbuh, harus sama dengan baris ketiga, suluh. Nah, ini memiliki rima atau bunyi kata yang sama juga. Terus, kata yang terakhir, lagi, ini juga harus sama dengan baris ketiga, yaitu lagi. Jadi untuk rima lengkap ini, setiap kata pada barisnya itu harus memiliki persamaan bunyi. Persamaan bunyi atau rima Bapak Ibu. Nih. Kemudian baris kedua dan baris keempat. Rebah sudah selasih di taman. Baris keempat, patah sudah kasih idaman. Kata pertama, baris kedua, rebah, memiliki bunyi akhir ah. Harus sama dengan kata pertama baris keempat, patah. Nah, itu sama bunyinya ah. Kata kedua, sudah, itu harus sama dengan kata kedua juga nih, sudah. Kata ketiga, selasih, itu memiliki bunyi yang sama juga, kasih. Sedangkan yang kata terakhir adalah taman, harus memiliki bunyi atau rima akhir yang sama, yaitu idaman. Nah, ini sekilas saja pengetahuan tentang rima Bapak Ibu serta saudara sekalian. Untuk membuat pantun itu ternyata ada berbagai macam rima. Seperti sudah saya jelaskan tadi, yang pertama adalah rima akhir, di mana bunyinya yang sama itu hanya pada akhir kata setiap barisnya. Sedangkan yang kedua adalah rima tengah dan akhir, itu artinya bunyinya antara kata kedua dan kata terakhir harus sama. Ini yang biasa digunakan para pemantun-pemantun, itu yang kedua, rima tengah dan akhir. Untuk rima yang ketiga dan keempat ini jarang digunakan Bapak Ibu, karena ini memerlukan kemampuan, memerlukan ketepatan dalam memilih kata-kata seperti itu. Kita lanjut. Nah, tadi dijelaskan bahwa dalam membuat pantun, Bapak Ibu serta saudara sekalian itu harus menguasai perbendaraan kata. Gunanya untuk apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu membuat pantun, itu yang rima yang sama, ketika pantun itu termasuk pantun yang bagus, itu tidak hanya huruf akhirnya saja yang sama, tetapi lebih ke bunyi akhirnya. Kalau bunyi akhir itu tidak hanya satu huruf Bapak Ibu, minimal 2 atau 3 huruf. Misalnya ini, kata tahu itu memiliki rima yang sama dengan bahu, perahu, suhu. Jadi ketika Bapak Ibu mencari kata yang memiliki rima sama, misal tahu, jangan disamakan dengan Sabtu. Kalau tahu itu kan hu, kalau Sabtu itu kan tu. Ya sama, bunyi akhirnya sama, u. Tapi alangkah lebih eloknya, alangkah lebih bagusnya ketika bunyi akhir itu minimal adalah 2 huruf Bapak Ibu.
Contoh yang lain, kata baik itu memiliki kata yang sama, itu naik, daik, asyik, dan yang lainnya. Kata cinta, pelita, jelita, kota, gitu. Usahakan berapa Bapak Ibu untuk rima ini? Usahakan adalah 2 huruf, ya, 2 huruf yang sama. Jangan hanya 1 huruf. Misalnya tadi tahu dengan Sabtu, itu hanya 1 huruf yang sama. Dengan contoh yang terakhir ini adalah kasih, memiliki bunyi atau rima yang sama dengan selasih, bersih, itu. Ini contoh kata-kata yang memiliki rima dengan minimal 2 huruf Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini saya mencoba menantang Bapak Ibu. Nah, ini ada pantun tapi belum lengkap. Pantun belum lengkap. Coba Bapak Ibu nanti dilengkapi pantun ini. Dilengkapi, nanti saya akan memberikan link Padlet atau Jambot. Bapak Ibu pegang handphone semua ya. Nanti akan kami kirimkan link Padlet ke panitia. Silakan Bapak Ibu melengkapi pantun ini. Nah, seperti sudah saya sampaikan tadi, ketika membuat pantun itu akan lebih mudah jika kita membuat baris ketiga dan keempat terlebih dahulu. Yuk kita perhatikan. Ini baris 1 dan 2 saya kosongi, nanti Bapak Ibu serta saudara silahkan melengkapi untuk baris pertama dan baris kedua. Maaf. Bunyi baris ketiga. Apa tanda insan yang santun? Akal diisi ilmu berguna. Ini kita lihat rima atau bunyi akhir pada baris ketiga. Ini berakhiran un. Yuk sambil berpikir mencari kata-kata yang memiliki rima yang sama, yaitu berakhiran un. Serta baris keempat yaitu akal diisi ilmu berguna. Nanti baris kedua juga harus sama, memiliki bunyi akhir atau rima yaitu na. Ingat ya, cari kata yang memiliki persamaan bunyi atau rima un dan na. Itu. Akan saya sampaikan linknya. Nanti silahkan Bapak Ibu, atau saya tulis di kolom chat ya. Bentar.